Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia bersama keluarga tercinta. Para pejuang fisabilillah, teruslah berjuang dengan kesabaran dan keteguhan hati untuk membahagiakan keluarga Anda dengan rezeki-rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Pagi ini kami berdiskusi bersama forum komunikasi, forum SDM Sumsel Bersatu, ngopi online. Kita ngopi di tempat masing-masing, kita ngobrol seputar dunia SDM, dunia HR. Nah, salah satu hal yang menarik pada pagi hari ini diskusi juga mengenai tapera, tabungan perumahan rakyat yang lagi banyak diperbincangkan di TV-TV, di media sosial banyak sekali. Jadi kita pun ikut-ikutan membicarakan itu. Cerita lama yang tidak atau yang belum selesai. Untuk itu teman-teman ikutin terus channel Bang Anto di Legacy House Channel bersama Legacy Voice ini karena kita akan bicara tentang tapera. Baik teman-teman sekalian, tapera itu sebetulnya produk tahun 2016, sudah lama sekali. Undang-undangnya nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Setelah diundangkan, kemudian tahun 2020 ada PP Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020 untuk penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat itu. Ya, tabungan ini dikelola oleh BP Tapera, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat. Kelembagaannya pun sangat kokoh, sangat hebat. Ada komite taperanya. Komite tapera ini ada dari Menteri PUPR-nya, ada dari Menteri Keuangannya, dari Dinas Tenaga Kerja, ada OJK, nanti pihak profesional. Sehingga diharapkan ya tapera ini akan berjalan dengan baik. Banyak perbincangan di luar sana tentang tapera ini simpang siur, yang memang isu yang diangkat itu ya cuman satu, adalah penghasilan para pekerja itu dipotong. Mereka yang penghasilannya sudah kecil, yang masih banyak hutang, yang hidupnya masih susah lah ya, untuk keadaan ekonomi sekarang ini, dengan gaji UMR itu harus lagi dipotong oleh yang namanya tabungan ini. Tabungan ini dipotong 3%, 2,5% dari penghasilan si pekerja itu, dan 0,5 dari perusahaan. Ada yang bertanya ke saya bilang ya memang tujuannya bagus sebetulnya tapera ini gitu loh. Kan segala sesuatu kan tergantung dari niatnya. Inna amalu biniyah. Niat pemerintah membuat ini gimana, untuk apa? Nah, tujuan tapera ini adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kan bagus tujuannya itu. Jadi pemerintah ini ingin seluruh rakyat Indonesia ini punya rumah yang layak dan terjangkau. Tujuannya bagus gitu loh. Tetapi untuk mencapai tujuan ini adalah ikut andilnya si rakyat ini, si peserta ini. Dengan cara apa? Ya gaji Anda dipotong, ditabung. Nah, yang jadi persoalan itu adalah nabungan ini kan paksa rela.
Nah, jadi tidak clear informasi ini. Nabung itu paksa rela. Ada juga sih orang-orang yang mengatakan, iya tabungan itu kalau nggak dipaksa-paksa orang nggak akan bakal nabung. Karena kan sebagian besar lah ya orang itu berpaham ya nabung itu kalau dananya lebih, kalau uangnya lebih baru kita tabung gitu. Atau nunggu kita kaya baru kita nabung. Ya kalau nggak kaya-kaya nggak nabung-nabung, itu kan persoalan di kehidupan kita. Nah sekarang apa iya dengan penghasilan yang katakanlah UMR itu yang 5 juta atau kurang dari 5 juta itu mau dipotong lagi untuk tapera itu adalah tabungan untuk rakyat. Nah, kalau lihat-lihat program ini memang kita harus tunggu penjelasan yang sangat clear dari peraturan ini, karena kalau kita lihat di TV-TV diskusinya anggota dewan yang terhormat yang mengeluarkan Undang-Undang 4 2016 itu ataupun bukan mereka zaman era mereka yang mengeluarkan produk itu, sekarang pun ikut-ikutan protes juga semenjak PP 21 2024 yang baru keluar ini gitu lah. Jadi PP nomor 25 ini kan direvisi jadi PP yang baru di tahun 2024. Yang menonjol adalah gaji pekerja dipotong sebesar 2,5%. Katakanlah misalnya kalau gajinya 5 juta dipotong 2,5% plus 0,5 dari perusahaan, ya sebulan 150.000. Kalau sebulan 150.000 artinya setahun sejuta 800. Nah kalau 1.800.000 itu dipakailah menjadi dana awal untuk pembangunan rumah si peserta itu misalnya, ya itu bagus itu seperti itu. Tapi kan ini memang kita perlu kejelasan lagi dari program tapera ini. Jadi ketika saya diminta teman-teman berpendapat, ya saya bilang sebetulnya program ini bagus gitu. Sebetulnya program ini bagus. Tinggal memang harus kita clear nih tabungan ini, karena di situ kan disebutkan kita nabung sebesar 3% itu kemudian bisa diambil. Nah, kalimatnya gitu kan. Bisa diambil kalau pesertanya berhenti bekerja, kalau pesertanya meninggal, atau si peserta pensiun. Pensiunnya pun di usia 58. Jadi pensiun usia 56 nunggu dulu 2 tahun baru bisa mengambil. Kayak saya kemarin mengambil uang JP ya, jaminan pensiun itu 2 tahun. Karena kami pensiunnya usia 56, uang yang di BPJS Naker itu yang bisa diambil hanya JHT, jamin hari tuanya. Nah, yang jaminan pensiunnya 2 tahun setelah kita meninggal baru bisa, setelah kita pensiun baru bisa kita ambil. Nah, ini pun nanti ya mirip-mirip lah dengan program yang ada di BPJS Naker itu. Saya yakin formatnya akan sama seperti itu. Nah, yang menjadi kegalauan teman-teman pada saat diskusi itu adalah ini kan sifatnya paksa rela. Sudah diundangkan, sudah ketok palu, mau nggak mau, suka nggak suka harus ikut program ini. Kan begitu. Apalagi ditakut-takuti kalau tidak melakukan atau tidak melaksanakan PP ini ada ancamannya gitu lah. Siapa yang bisa diancam? Ya pasti perusahaannya lagi gitu. Karena yang motongnya kan perusahaan dulu. Yang motong gaji-gaji si peserta ini kan si perusahaan. Perusahaannya yang motong, dananya dikumpulkan, kemudian disetorkan ke BP Tapera. Miriplah dengan pola kerja kita di perusahaan. Saya berpengalaman mengurusi hal ini hampir 8 tahun di Personalia, menyetorkan itu kalau yang uang kesehatan kita setor ke BPJS Kesehatan, kalau masalah ketenagakerjaan kita setor ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti satu lagi pekerjaan teman-teman di SDM itu adalah memotong gaji karyawan dan perusahaan ini untuk disetorkan ke BP Tapera itu.
Kalau perusahaan-perusahaan nanti yang tidak melaksanakan ini, ya nanti kena ancaman. Tetapi pengalaman selama ini BPJS Naker aja belum selesai. Belum selesai itu artinya banyak yang belum menerapkan gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan dengan konsisten. Nah, ini nanti akan jadi cerita barulah di dunia SDM tentang pekerjaan ini. Tapi kembali lagi, kalau mimpinya, niatnya Tapera ini betul-betul untuk meringankan si pekerja supaya dapat memiliki rumah, ya kita tunggulah juklak yang sebenarnya seperti apa. Tapi menurut hemat saya memang kalau hanya dilihat dari sisi potongan 3% itu tidak logis, tidak rasional. Tidak rasional seperti apa? Ya kalau dipotong dari gaji katakanlah 5 juta sebesar 3% itu yang 1 tahunnya 1.800.000, itu kan kalau 10 tahun atau 20 tahun itu kan baru sekitar 36 jutaan. 20 tahun loh. Apalagi berlakunya sekarang kan, orang-orang ini kan sudah kerja gitu. Orang-orang yang sudah kerja sekarang ini ikut program ini, jangan-jangan sebelum 5 tahun udah pensiun. Jalan 10 tahun udah pensiun. Belum sampai dia 30 tahun. Sedangkan program di BP Tapera ini didesain sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun lah kira-kira gitu. Nah, bagaimana menemukan 5% dari gaji pokok itu yang dipotong untuk dapat membeli rumah yang harganya sebesar himpunan iuran yang dikumpulkan selama 30 tahun itu. Nah, sebagai contoh ilustrasi begini. Harga rumah BP Tapera itu, ya rumah subsidi, rumah sederhana itu kan sudah 160-an juta sekarang. Ya 160-an juta kan. 160 juta. Nah, sementara kalau kita baru ikut program ini di tahun ini misalnya, itu 30 tahun lagi, 30 tahun nanti paling uang tabungan kita itu 50 juta gitu. Nah, kalau melihat seperti ini, uang tabungan 50 juta di 30 tahun yang akan datang itu cukup beli apa gitu. Orang sekarang aja rumahnya sudah 160 juta. Nah, ini yang saya bilang tidak rasional. Hitungannya masih membingungkan. Saya tidak paham hitungan. Ini gimana ngitungnya? Atau hanya memang untuk diniatkan nabung saja. Kalau diniatkan nabung saja, seperti katakanlah ya jaminan pensiun itu, atau jaminan hari tua itu, karyawan dipotong, dikumpulkan, nanti dihitung pengembangannya oleh si BP Tapera, begitu kita pensiun, uang itu dikasihkan. Berapa persen dapat pengembangannya dari si BP Tapera? Nah, ini kan ya wallahu alam lah. Kita tunggu saja. Kalau programnya seperti itu, ya meringankannya ke sebesar seperti apa? Atau juga tabungan ini yang si pekerja yang menjadi pesertanya menjadi sebagai satu prasyarat supaya si pesertanya bisa ikut mengambil rumah KPR misalnya, kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh si BP Tapera. Makanya saya bilang di short saya, di video saya itu, ya kalau mau brilian, pemerintah itu mau membantu kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan pekerja itu, ya rumahnya dibangun dulu. Rumahnya dibangun dulu, selesai, baru si pekerja ini disuruh mengambil kredit rumah ini. Kan di situ programnya rupanya memang begitu. Kredit rumahnya bisa 0%, kemudian dicicil, dibayar. Nah, ini yang tidak clear itu, ketika si pesertanya nanti sudah menjadi peserta dengan dipotong 3% dari gajinya. Nah, ketika dia katakanlah misalnya tabungannya ini menjadi prasyarat untuk mengambil rumah lagi, ya pastikan dia kena potongan rumah lagi.
Apakah cukup dengan tabungan itu untuk membayar cicilan rumahnya? Kalau tabungannya itulah adalah cicilan rumahnya, itu bagus, membantu sekali meringankan si pekerjanya. Tetapi kalau tabungannya ini sebagai prasyarat untuk mengambil KPR, sudah nabung dia di tabungannya, ketika ngambil KPR dia harus bayar lagi kredit rumahnya. Oh, berat lagi si pekerjanya. Seperti itu. Kan pasti berat lagi dia untuk mengeluarkannya lagi. Nah, perlu teman-teman sekalian, si pemangku kebijakan, kalau kami ini kan pemerhati dunia tenaga kerja saja, kita orang-orang HR ini. Di PB Tapera ini juga kan menghitungnya minimal pendapatan yang bisa mengikuti program BP Tapera itu gajinya 8 juta loh. Ya kan begitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang upahnya UMR? Kan masih di bawah 8 juta gitu. Nah, gimana mereka supaya bisa ikut program ini? Nah, ini kita belum clear juga. Nah, untuk itu memang kita harus sabar menunggu bagaimana pemberlakuannya ini. Makanya kan PP 21 2024 ini kan nanti berlakunya tahun 2027 sampai mungkin menyusun itu. Tapi yang jelas ya kita hanya bisa menyarankan saja kepada teman-teman si pemangku kebijakan ini bahwa yang garis bawahi ya program ini bagus. Saya jawabnya bagus program ini. Seperti itu. Mungkin caranya belum tepat karena apa? Karena begini. Kalau satu keluarga dengan dua anak saja, dengan penghasilan 5 juta saja, kira-kira konsumsinya itu berapa? Konsumsi mereka untuk hidup, biaya makan, minum berapa? Dari 5 juta. 2 juta cukup. 2 juta. Cukup nggak untuk makan minum dalam waktu sebulan? Terus biaya transport. Transport bapaknya kepala rumah tangga untuk kerja. Minimal naik motor. Naik motor perlu ongkos minyak atau dia naik oplet. Karena rumahnya jauh dari tempat kerjanya, ongkos itu ditambah makan siang kan. Harus makan juga. Sebulan paling tidak 1 juta, Mas. Biaya makan minumnya selama dia bekerja, dari pagi dia kerja, jam 7 atau jam 6 udah berangkat, jam 4, jam 5 dia baru pulang ke rumah. Rata-rata pekerja kita itu kan ngerokok juga. Katakanlah 1 juta, udah 3 juta pengeluarannya. Belum lagi anaknya. Katakanlah anak 2. Anak 2 sekolah. Perlu ongkos juga, perlu uang jajan juga. Apalagi jam sekolah anak-anak sekarang, panjang Pak. Sampai jam 4 sore baru pulang. Mereka harus makan, harus jajan. Berapa anggarannya? 1 juta juga. Kalau anak 2, jajan 10.000 plus ongkos lagi. Namanya seperti itu. Belum lagi biaya listrik. Listrik katakan 500.000. Kemudian belum punya rumah kan? Kita hitung belum punya rumah, harus bayar kosnya 500.000. Uang 5 juta itu bisa habis, Pak. 5 juta itu habis, nggak cukup gitu loh. Apalagi di saat-saat kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu ya ada biaya daftar ulang lah. Nanti pasti kan beli baju seragamnya lagi gitu loh. Beli lagi buku baru lagi. Nah, itulah persoalannya, bahwa pendapatan teman-teman kita itu masih demikian memprihatinkan lah untuk dibilang sejahtera. Nah, namun kebutuhan rumah juga memang mendesak seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mensimulasikan program ini agar sesuai dengan ya pendapatan rata-rata penduduk Indonesia yang bekerja itu. Kalau untuk PNS, pegawai negeri sipil atau TNI Polri lah, jaminan kerjanya kan panjang lah Pak.
bisa bekerja sampai usia pensiun 56-nya itu dalam tanda petik lebih terjamin lah. Tapi bagi pekerja-pekerja, sekarang dengan dunia outsourcing, 1 tahun putus, 1 tahun putus, bekerja 2-3 tahun mereka bisa berhenti kapan saja. Gitu. Nah, yang sektor seperti ini kan banyak gitu. Apalagi ditambah dengan kelakuan teman-teman di BUMN misalnya atau perusahaan-perusahaan besar. Potongan 3% ini memang 2,5%-nya gaji karyawan, tapi kelakuan mereka nanti biasanya pengalaman saya, karyawan itu akan nuntut perusahaan, nggak mau dipotong dia. Artinya apa? Jangan-jangan 3% itu nanti semuanya akan jadi biaya perusahaan. Pasti itu, biasanya kelakuannya begitu. Karyawan nggak rela, gaji kami dipotong. Ini program pemerintah, pasti nanti dicari caranya bagaimanapun. Ya akan ditambah-tambahkan anggarannya supaya yang 2,5% dipotong dari gaji si peserta ini di-cover lagi oleh perusahaan menjadi 3%. Nah, kalau perusahaan sudah meng-covernya yang 3% itu, ya mau nggak mau kan biaya perusahaan naik lagi. Ketika biaya perusahaan naik lagi, ya pasti juga berdampak kepada harga pokoknya. Harga pokoknya naik, ya penjualan dengan akan harga jualnya juga akan naik. Ketika harga jual naik berdampak juga kepada daya beli masyarakat juga kan seperti itu. Ya bola saljunya tidak sesederhana itu. Menurut hemat saya sih seperti itu. Nah sekali lagi teman-teman sekalian bahwa memang perlu penjelasan yang sangat clear dari pihak-pihak yang memang BP Tapera lah ya, sebetulnya nggak usah presiden lah, menteri kan sudah dibentuk BP Tapera-nya, ada menteri PUPR-nya. Memang uang ini uang nabung, betul Pak Menteri, uang ini nabung, uang nggak hilang gitu. Tapi persoalannya rakyat kita ini kalau dipokso-pokso, dipaksa-paksa, diharuskan menabung, terus nadanya dikumpulin. Dengan track record pemerintah selama ini mengelola uang rakyat kan, ya tahu sendiri. Penuh kekhawatiran kita, rakyat ini. Apakah uang ini akan disalahgunakan? Apakah uang ini akan menjadi kasus Jiwasraya? Akan menjadi kasus Asabri? Akan menjadi kasus ini? Seperti itu, seperti itulah. Karena selama ini memang begitu kejadiannya. Gitu. Jadi, wajar orang-orang ini menjadi galau, menjadi gelisah gitu loh. Dengan program yang paksa rela ini. Program paksa rela si Tapera ini. Nah, teman-teman, itu yang kita diskusikan tadi pagi sebetulnya ini melengkapi, sengaja saya buat lagi video ini untuk melengkapi cerita kita di pagi tadi. Ya, seperti itu. Nah demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga kita tetap dalam kesabaran dan kesabaran dan keteguhan hidup di negara kita ini. Karena kita cinta negara Indonesia ini. Demikian, kita tetap semangat untuk membangun jati diri kita demi keluarga yang kita cintai.